Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, saya Dr. Widyastuti Retno Anissa, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kita akan membahas sebuah tema tentang manfaat sholat bagi kesehatan fisik. Sholat, definisinya secara bahasa adalah doa. Secara syariat, adalah serangkaian perkataan dan gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dan diakhiri dengan salam. Ibadah ini adalah bentuk komunikasi secara langsung dari seorang hamba kepada Robnya, di mana hamba ini akan bertujuan untuk mengagungkan, bersyukur, serta memohon doa-doa yang kebaikan bagi kebaikan dunia dan akhirat dari hamba tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Manfaat sholat itu sendiri tidak hanya dari sisi spiritualnya, tapi juga ternyata Masya Allah sangat besar sekali manfaatnya dari sisi fisik, juga psikis, dan juga sosial. Tapi kali ini yang akan kita bahas lebih dalam adalah tentang manfaat dari sisi fisiknya. Dari sisi fisik, dilihat dari sudut pandang sholat adalah olahraga khusus yang menggerakkan seluruh otot dan sendi kita yang dilakukan minimal 5 kali dalam sehari, di mana aktivitas fisik ini dilakukan oleh seluruh umat muslim di dunia secara reguler, secara teratur. Dan ini merupakan salah satu pola hidup sehat yang sangat dianjurkan, karena akan menurunkan angka kejadian, yaitu angka sakit dan juga angka kematian. Pada individu dengan hipertensi sekalipun juga akan mendapatkan manfaat yang besar dengan latihan yang teratur, yaitu menurunnya tekanan darah pada saat istirahat. Akibat dari orang-orang yang tidak banyak bergerak atau malas bergerak akan berpengaruh kepada berbagai organ. Salah satu di antaranya adalah kepadatan tulang-tulangnya akan menurun. Baik, mari kita bahas lebih dalam tentang gerakan-gerakan sholat itu sendiri. Dimulai dari takbiratul ihram dan berdiri. Gerakan ini adalah dalam gerakan ini mempertahankan postur yang tegak dengan kaki selebar bahu, di mana ini adalah postur yang baik dan untuk melatih otot-otot penyangga tubuh kita. Mengangkat dan membuka kedua tangan dan siku akan melatih lingkup gerak sendi dari ekstremitas atas, mulai dari bahu, siku, dan juga pergelangan tangan. Kemudian juga akan melatih peregangan bagi otot-otot dada bagian atas. Postur, yaitu posisi berdiri, hal ini akan membuat gravitasi akan melawan aliran darah balik ke jantung, sehingga berfungsi memantau kapasitas dari fungsi pompa jantung kita. Oke, lanjut ke ruku. Pada saat ruku, Masya Allah, ternyata banyak sekali manfaat yang kita dapat. Ruku yang dimaksud di sini adalah ruku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu posisi yang punggung yang sejajar dengan permukaan lantai, sehingga di sini didapatkan manfaat untuk peregangan bagi otot penyangga tubuh, terutama otot punggung, pinggang, dan otot dari tungkai bawah, yaitu paha belakang dan juga betis kita. Hal ini akan bermanfaat besar untuk melatih fleksibilitas. Dengan gerakan ruku ini juga ada penekanan pada kedua lutut kita, dengan menggunakan telapak tangan. Hal ini akan melatih sensori dan melancarkan peredaran darah ke area lutut. Hikmah dari ajaran Rasulullah SAW yaitu bacaan yang tumakninah atau tidak tergesa-gesa. Di sini ternyata ada hikmah yang mendalam, yaitu memberikan waktu untuk sel-sel otot ini untuk merelaksasi, sehingga mencegah masalah pada pinggang, lutut, dan sebagainya. Saya akan berdalam lebih lanjut tentang manfaat relaksasi ya. Sebuah hadis dikatakan suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan sholat." Maksudnya apa? Rasulullah SAW selalu melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Dan istirahatnya kaum muslimin adalah saat ia sedang sholat. Ternyata hikmah ini terdapat dalam sebuah teori fleksibilitas, yaitu pada saat otot itu diregangkan, dia akan mengirimkan sinyal ke saraf pusat, sehingga akan menyebabkan refleks untuk otot berkontraksi. Jika ini dipertahankan lebih dari 6 detik, ya, bahkan sampai 10 detik atau lebih, hal ini akan menyebabkan adanya reseptor
dari otot itu menghambat kontraksi otot sehingga akan menyebabkan otot lebih memanjang dan akhirnya menjadi relaksasi. Jadi manfaat ini hanya akan didapat oleh orang-orang yang melakukan sholat dengan tumakninah tadi. Latihan fleksibilitas ini juga sangat disarankan oleh berbagai persatuan profesi olahraga ataupun kesehatan, yaitu mempertahankan lingkup gerak sendi untuk semua sendi. Kemudian adanya prioritas untuk fleksibilitas terutama di daerah pinggang atau punggung bawah dan tungkai bawah. Kenapa? Karena hal ini jika tidak baik kondisi fleksibilitas seseorang akan memicu adanya nyeri punggung dan nyeri pinggang. Gerakan stretching peregangan khusus dibutuhkan dengan individu kalau sudah ada faktor resiko lain. Jadi tidak bisa disamaratakan. Intensitas sampai dengan batas yang ditolerir yaitu 10 detik. Dengan adanya repetisi. Jadi Masya Allah ya, Allah menyuruh orang umat Islam untuk melakukan sholat ini dengan begitu rutin. Hal ini banyak sekali manfaatnya. Latihan dari ruku ini juga dapat melatih proprioseptif atau proprioseptif itu adalah indera untuk posisi dan arah sehingga menjaga keseimbangan, melatih keseimbangan, mencegah cedera, resiko jatuh dan kerusakan pada sendi. Oke, gerakan selanjutnya adalah sujud. Di sujud ini banyak sekali hikmah juga, yaitu memompa dan memperkuat dinding pembuluh darah dari tungkai bawah. Sujud juga meregangkan otot-otot dari telapak kaki kita, di mana hal ini jika dilakukan setelah beberapa detik akan memunculkan efek relaksasi. Manusia yang aktif selama ini adalah kegiatan utamanya adalah berdiri dan juga berjalan. Hal ini menyebabkan otot telapak kaki kita biasanya akan mudah lelah, atau juga bisa karena pemakaian dari sepatu atau alas kaki yang kurang tepat, sehingga manfaat dari sujud ini sangat banyak untuk merelaksasi dari telapak kaki kita. Adanya repetisi yaitu 2 kali sujud ya. Jadi sujud tidak dilakukan sekali tapi 2 kali. Hal ini juga justru akan memperkuat dampak dari manfaat dari gerakan sujud tersebut. Sujud juga melatih dari kekuatan otot dari leher, bahu, juga lengan kanan dan kiri. Selain itu juga meregangkan dari otot punggung, menguatkan otot dada dan juga panggul kita. Dampak secara keseluruhan dari sujud juga mengurangi resiko munculnya keluhan pada tungkai bawah, punggung dan juga leher. Selain itu sujud juga melancarkan aliran darah ke seluruh organ, di mana posisi kepala kita ada lebih rendah daripada jantung, sehingga akan saraf-saraf di otak akan mendapat banyak manfaat. Kemudian yang kedua adalah duduk di antara 2 sujud. Yang duduk di antara 2 sujud ini melatih lingkup gerak sendi dari panggul dan lutut kita. Secara umum, manfaat sholat bagi berbagai organ dan fungsi tubuh ada banyak. Yang tadi saya jelaskan hanyalah sebagian kecil. Ternyata selain itu untuk organ yang lain juga banyak, untuk fungsi jantung, pembuluh darah, sirkulasi darah, pernafasan, mengaktifkan fungsi pencernaan, menghilangkan rasa cemas, fungsi sendi, fleksibilitas, daya tahan sistem otot, konsentrasi dan memori, serta melatih pola hidup yang aktif. Pemirsa, sebagai kesimpulan, ilmu pengetahuan modern telah membuktikan hikmah dan beragam mukjizat syariat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW sejak 14 abad silam. Tidak ada celah keraguan lagi bagi kita yang memiliki akal fikiran bahwa Islam adalah agama yang amat agung dan memang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, kapanpun dan dimanapun. Salam pencerahan dari kami, doktermu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.